Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 dengan anggota Farid Lailatul Umam, Khofifah Sukma Putri, Mufidatun Nisa Septiansi, dan Tiksna Apta Samoda akan mempresentasikan materi yang berjudul Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiansi. Di sini saya akan membahas mengenai penentuan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu metode, di antaranya yaitu menentukan tujuan penelitian, masalah pertanyaan, data yang diambil, serta responden. Kemudian dalam penelitian metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, tentunya ada perbedaan-perbedaan, di antaranya yang pertama dalam menentukan metode penelitian kuantitatif, yaitu petujuan penelitian kuantitatif untuk mencari hubungan sebab akibat, korelasi, evaluasi kegiatan, atau suatu program yang bersifat terukur, terbatas, dan juga objektif. Kemudian yang kedua masalah pertanyaan, yang mana dalam menentukan metode penelitian kuantitatif ini, sebuah pertanyaan diambil dari teori yang sudah ada dan juga pertanyaan untuk menguji suatu teori. Kemudian data yang diambil. Data yang diambil dalam metode penelitian kuantitatif yaitu dengan data survei, eksperimen, angket atau kuesioner, dan juga testing. Kemudian responden diambil secara acak dari tempat atau lapangan tempat pengambilan data. Contoh penelitian kuantitatif yaitu misalnya dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial masyarakat desa, yang mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan sebab akibat, korelasi, evaluasi secara terukur dan juga objektif mengenai penyalahgunaan tersebut, sehingga pertanyaan yang diberikan juga terbatas, yang mana bisa dengan menguji teori atau menggunakan teori yang sudah ada untuk pengambilan datanya dengan menyebarkan angket kepada responden secara acak, baik penerima bantuan ataupun penyalur bantuan sosial tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penentuan metode dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada penemuan teori baru dan tujuan untuk menggambarkan suatu masalah, sebab, gejala, fakta, kejadian, dan realita yang kemudian akan memunculkan penemuan baru. Kemudian masalah pertanyaan dalam metode penelitian kualitatif, biasanya pertanyaan yang diberikan bersifat umum dan terbuka, sehingga jawaban yang diberikan akan banyak dan lebih mendalam. Kemudian data yang diambil dalam metode penelitian kualitatif ini yaitu dengan wawancara, observasi lapangan, dan juga berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian responden diambil berdasarkan pengamatan yang mana dianggap sanggup untuk mewakili jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Contoh penentuan tujuan penelitian kualitatif yaitu seperti ketika akan meneliti sebuah kasus tawuran pelajar SMA dan juga SMK. Penelitian tersebut tentunya untuk mengetahui apa saja penyebabnya, mengapa bisa terjadi, dan ini akan ditemukan fakta-fakta baru dalam menentukan masalah pertanyaan, yang mana akan diberikan pertanyaan terkait sebab akibat, waktu, dan sebagainya, yang kemudian akan menciptakan teori baru. Pengambilan datanya bisa dengan wawancara kepada beberapa responden, yang mana akan menggali informasi secara mendalam dan bisa mendapatkan data yang diharapkan atau yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif tentunya mempunyai metode penelitian yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tujuan atau kondisi yang akan diteliti. Dalam pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini mempunyai beberapa perbedaan, di antaranya seperti dibedakan berdasarkan sumbernya, yang mana dalam penelitian kualitatif ini bersumber dari paradigma fenomenologi, sedangkan dalam penelitian kuantitatif ini bersumber dari paradigma positivisme. Kemudian perbedaan instrumen.
Instrumen pada penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data serta analisis banyak menggunakan data yang bersifat deskriptif, seperti daftar wawancara, laporan hasil pengamatan lapangan, terus transkrip pembicaraan dan catatan pengamatan, yang kemudian laporan-laporan tersebut disusun dengan teori-teori yang ada dan sesuai dengan penelitian baru menjadi uraian analisis yang tergolong dalam metode penelitian kualitatif, diantaranya metode etnografi, studi dokumen atau teks pengamatan yang tergolong dalam metode penelitian kualitatif, diantaranya metode etnografi, studi dokumen atau teks pengamatan alami, studi kasus, hermeneutik, grande teori, fenomenologi. Sedangkan instrumen dalam penelitian kuantitatif akan menggunakan angket dan data-data yang berupa angka, tabulasi, perhitungan yang menggunakan sejumlah metode analisis matematik atau analisis yang kemudian hasilnya menjadi patokan dalam mengambil kesimpulan. Yang tergolong dalam penelitian kuantitatif yaitu metode survei kausal komparatif, korelasional, evaluasi, kemudian pengamatan sistematik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiksna Aptasamuda dengan NIM 281900085 kelas Tadris IPSC. Di sini akan membawakan materi mengenai perbedaan landasan teori dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Landasan teori dapat berfungsi sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dalam penelitian. Sebelum menyusunnya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, berasal dari ide-ide yang konkret. Maksudnya, harus ada gagasan atau tema yang sudah ditentukan. Yang kedua, ide-ide tersebut disusun secara konseptual berdasarkan realita, fakta, serta data-data. Dengan ini, peneliti bisa memperoleh hasil yang nantinya sesuai keinginan peneliti. Ketiga, konsepsi diperjelas dalam definisi istilah. Maksudnya, ide-ide tadi akan dijelaskan dalam sebuah pengertian teori. Keempat, definisi istilah didukung oleh proposisi atau dalil-dalil. Maksudnya, harus ada referensi yang berkaitan dengan masalah. Kelima, proposisi disusun agar menjadi sebuah model konsep atau kerangka konseptual. Selanjutnya, mengenai perbedaan teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, perbedaannya dalam keberadaan teori dalam sebuah penelitian. Adanya teori dalam sebuah penelitian kuantitatif itu adalah hal yang wajib karena menjadi penentu utama penelitian. Teori dalam hal ini sebagai petunjuk arah penelitian, bahkan sebagai acuan variabel dan hipotesisnya, yang nantinya perpaduan akan diuji menggunakan instrumen berbasis analisis statistik. Contoh, suatu penelitian mengenai hubungan antara iklim komunikasi dengan kepuasan organisasi. Variabel di sini ada iklim komunikasi dan kepuasan organisasi, sehingga dalam mengukur keduanya kita perlu mengetahui konsep tentang keduanya dari berbagai teori terkait, seperti teori yang terkait dengan komunikasi organisasi. Konsep-konsep tersebut bisa kita pakai untuk menjawab sebuah hipotesis yang telah disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Berikutnya, adanya teori dalam penelitian kualitatif itu hanya diperlukan untuk membantu peneliti dalam menyusun pertanyaan atau membantu peneliti di lapangan. Teori dalam hal ini tidaklah secara baku ditentukan dari awal, tetapi teori bisa juga dicari, digali, dilengkapi saat di lapangan sehingga dapat dilakukan perbandingan antara teori yang sudah ada dengan fenomena yang ada di lapangan. Contoh penelitiannya yang membahas mengenai metode guru IPS dalam meningkatkan kepekaan sosial dalam diri siswa. Dalam hal ini muncul 3 pertanyaan, yakni tentang bagaimana persiapan guru dalam mempersiapkan metode, bagaimana pelaksanaan guru dalam menggunakan metode, dan bagaimana implikasi guru dalam mengaplikasikan metode.
Kedudukan teori dalam kasus ini yakni menjabarkan bagian konsep dari setiap istilah kunci dalam penelitian. Konsep terdiri dari pengertian, landasan, atau aspek-aspek yang lainnya, sehingga teori menjadi alat bantu peneliti dalam menyusun dan membantu di lapangan yang selanjutnya akan diperbandingkan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kedua, perbedaannya dalam dasar penggunaan teori. Sebuah penelitian kuantitatif, dasar teorinya ialah struktural fungsional, positivisme, behaviorisme, logika empirik, dan sistem teoritik. Mereka menggunakan teori yang tersistematik, jelas, dan pasti akan suatu kebenarannya. Sebagai contoh, penelitian pengaruh daya tarik wisata terhadap kepuasan wisatawan bisa kita amati dalam tulisan yang ada di belakang, ialah contoh hasil penelitiannya. Langsung saja kita tertuju pada kalimat yang di garis bawah. Melalui contoh di atas, setidaknya dapat dilihat bahwa teori kuantitatif itu tersusun secara sistematik. Ada satuan hitung, ialah angka, jelas dan pasti akan satu kebenaran. Berikutnya, dalam penelitian kualitatif, dasar teoritiknya adalah simbiolik interasionisme, etnometodologi, fenomenologi, kebudayaan, dan lain-lain. Pada kualitatif, peneliti mengutamakan bukan teori yang pasti atau mapan. Mereka berteori tentang fenomena manusia dari aspek simbol, etnik, dan seterusnya. Contoh, penelitian di bidang sosiologi telah mengamati bahwa perbedaan latar belakang interaksi sosial masyarakat tidak memperhitungkan masyarakat yang minoritas dalam dominasi masyarakat mayoritas. Peneliti bisa memunculkan pertanyaan bagaimana masyarakat minoritas memandang cara bersosialisasi mereka di suatu lingkungan yang didominasi oleh masyarakat tertentu. Pada peneliti itu dapat mencari landasan teori mengenai struktur masyarakat untuk membantu peneliti dalam mendalami pada masyarakat minoritas di antara masyarakat mayoritas tersebut. Dari ketiga aspek ini bisa kita amati bahwa penelitian kualitatif akan menggali fenomena secara holistik atau menyeluruh dan kedalaman pemahaman daripada menganalisis numerik. Hal ini menunjukkan kedudukan teori adalah mengutamakan bukan teori yang pasti atau mapan, tetapi berteori tentang fenomena-fenomena manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Tunisa dari Tadris IPSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tetapi asumsi dasar penelitian kualitatifnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Jadi, arti dari asumsi sebagai kondisi yang ditetapkan suatu kebenaran yang berfungsi sebagai konteks sekaligus pembatas bagi suatu penelitian. Singkatnya, asumsi merupakan jabaran dari paradigma. Asumsi artinya dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir serta dianggap benar. Sedangkan mengasumsikan berarti menduga, memperkirakan, dan meramalkan, menghitungkan. Asumsi dasar penelitian kuantitatif yang akan saya bahas kali ini, pengertiannya yaitu merupakan penelitian dengan hasil dari penyajian berupa angka-angka atau sekedar presentase. Sebagai misal, menyamakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan positifis. Sedangkan pendekatan kualitatif disamakan dengan pendekatan interpretatif. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian dapat mempengaruhi perbedaan cara pandang penelitian terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Berikut ini merupakan beberapa asumsi yang akan kita maksud. Yang pertama yaitu ontologi. Asumsi ontologi ini merupakan asumsi yang mengkaji tentang hakikat ilmu representasi, pengetahuan formal dengan seperangkat konsep, dan dalam suatu gejala
berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut, seperti berpikir, merasa, mengindra. Dalam metodologi penelitian kuantitatif, memandang bahwa realitas atau fenomena yang diteliti secara objektif dan terlepas dari penelitian. Oleh sebab itu, sifat yang objektif tersebut, realitas, dengan dapat diukur dengan daftar pertanyaan, instrumen, serta konsisten. Yang kedua yaitu epistemologi. Sebagai studi tentang pengetahuan yang dapat membahas mengenai bagaimana cara agar proses yang harus dilakukan agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, serta kita bisa mengkaji saran atau cara secara teknik dapat membantu mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, sebuah konteks hubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penjelasannya lain, berkaitan dengan penelitian epistemologi berbicara mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan, seperti yang kita uraikan pada kalimat awal paragraf ini. Jika dihubungkan dengan ontologi, pengetahuan yang dimaksud terkait dengan gejala yang nyata. Seandainya menggunakan contoh pelangi, kita dapat menggambarkan mengapa terjadi pelangi, apa saja warna dari pelangi, dan kapan pelangi tersebut akan muncul dan bentuknya akan seperti apa. Yang kedua yakni aksiologi. Yang ketiga maksud saya. Aksiologi merupakan suatu ilmu tentang nilai. Dalam melakukan sebuah penelitian, pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Tujuan melakukan penelitian adalah menjelaskan sebuah gejala dan menemukan sebuah hukum yang universal. Pendekatan ini mencari penjelasan mengapa sebuah peristiwa terjadi dengan memakai pola-pola yang sudah ada. Jika pola yang sudah ada tidak dapat dipakai, jika pola yang sudah ada tidak dapat dipakai untuk menjelaskan kejadian yang ada, maka pola baru yang lebih universal akan dapat digunakan untuk menerangkan kejadian-kejadian tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, nilai peneliti terpisah dari penelitian. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan nilai peneliti terpisah dari penelitian. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan semua pertanyaan mengenai nilai dalam laporan tertulis bersifat profesional. Dengan menggunakan bahasa yang umum, tersebut dapat melaporkan fakta yang tidak sesuai dengan harapan dari penelitian tersebut. Yang keempat yaitu retorik. Retorik ini mengkaji tentang bahasa apa yang akan digunakan dalam penelitian dalam menjelaskan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian kualitatif ini, bahasa-bahasa didefinisikan konsep variabel yang mudah dijelaskan, bersifat umum, formal, sehingga mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang kelima yakni metodologi. Metodologi ini membahas mengenai cara atau metode yang harus digunakan peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode deduktif logika yang menguji teori dan hipotesa dalam aturan sebab dan akibat. Variabel serta hipotesis terpilih sebelum penelitian ini dimulai serta tidak keluar dari hipotesa yang sudah dikeluarkan di desain statis. Itu artinya peneliti tidak boleh bertindak keluar dari hipotesa yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengembangan penelitian kuantitatif generalisasi yang digunakan dengan syarat alat ukur dan informasi yang didapatkan dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya untuk asumsi dasar penelitian kualitatif akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Lailatul Umam. Di sini saya akan menjelaskan asumsi dasar penelitian kualitatif. Likon dan Duba pada tahun 1985 berpendapat merinci 5 asumsi paradigmatik atau asumsi dasar penelitian kualitatif. Berturut-turut merupakan asumsi tentang realitas sosial, hubungan peneliti dan peneliti, peran nilai, bahasa penelitian, dan proses penelitian.
Asumsi realitas merupakan bagi peneliti kualitatif, realitas adalah wujud, bentuk, atau konstruksi para subjek yang terlibat dalam penelitian, yaitu tineliti dan peneliti. Singkatnya, para peneliti kualitatif memandang bahwa suatu realitas atau fenomena merupakan situasi yang diciptakan oleh individu-individu dalam keterlibatan di penelitian sehingga akan memunculkan realitas ganda dalam situasi apapun. Baik entah individu yang dibaca peneliti maupun yang menafsirkan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, asumsi hubungan peneliti dan tineliti. Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan tineliti menunjukkan pada proses interaksi sosial. Di situ jarak antara peneliti dan tineliti diupayakan sedekat mungkin, sehingga antara keduanya terjalin suatu hubungan sosial yang bersifat simetris, instan, informal, dan keakraban. Hubungan pendekatan peneliti dengan yang diteliti dalam bentuk kerjasama yang nyata, inilah yang diharapkan peneliti dapat mengamati sebuah informan dalam periode waktu yang lama. Selanjutnya, asumsi peran nilai. Hubungan interaktif atau intersubjektif antara peneliti dan peneliti membawa implikasi saraf nilai dan bisa pada penelitian kualitatif dengan bahasa yang bersifat personal. Di dalam laporannya, peneliti kualitatif mengungkapkan nilai-nilai dan bias-biasnya sendiri serta nilai yang digunakan. Sekian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifah Sukma Putri Anggraini, NIM 208190071. Di sini saya akan menjelaskan bab model-model penelitian kualitatif. Banyak sekali model dalam penelitian kualitatif sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Ada beberapa strategi dalam penelitian kualitatif. Strategi dalam penelitian kualitatif antara lain metode kualitatif interaktif yang merupakan studi mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Terdapat 6 macam metode kualitatif, yaitu studi etnografis, historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis. Yang kedua adalah metode kualitatif non-interaktif, merupakan pemikiran analisis mengadakan kajian berdasarkan analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen. Tipe ini juga dapat disebut dengan penelitian kualitatif studi pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data berupa buku penelitian dan dokumen-dokumen terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam jenis-jenis penelitian. Di sini saya akan menggunakan satu model pendekatan penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk memahami secara sadar hakikat dan esensi dari pengalaman seseorang mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Saya memiliki satu contoh kasus yang dapat dikaji dengan pendekatan fenomenologi. Perilaku komunikasi penggemar K-pop. Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang memanfaatkan teknologi sebagai pertukaran informasi dalam memperkenalkan budaya mereka. Istilah Korean Wave atau K-pop bukan lagi menjadi hal baru
di Indonesia. Korean Wave atau K-pop ini mulai dikenal di Indonesia setelah mewabahnya drama, musik, dan fashion dari Korea di hampir semua kalangan. Di industri musik Korea, semakin hari semakin banyak bermunculan penyanyi atau grup musik, baik laki-laki ataupun perempuan. Musik yang telah diproduksi kemudian masuk ke Indonesia dan menarik atensi masyarakat sehingga menimbulkan banyak reaksi. Promosi album musik dilakukan oleh perusahaan rekaman di Korea Selatan dengan memblow up musik mereka melalui media internet. YouTube memiliki peran sebagai salah satu saluran produsen musik mempromosikan video musik penyanyi mereka. Penerimaan masyarakat terhadap musik tersebut menyebabkan munculnya sekelompok penggemar yang kemudian dikenal dengan istilah K-popers. Penggemar ini yang paling banyak mempengaruhi pencapaian sebuah single dan album dari sebuah grup atau penyanyi Korea dalam tanggal lagu di suatu negara ataupun di dunia. Fenomena video musik boyband dan girlband K-pop menjadi menarik untuk diteliti karena produk musik mereka membawa budaya yang bisa dinikmati semua orang dan mampu mempengaruhi konsumen dengan sangat cepat. Budaya memiliki keterkaitan erat dengan media teknologi komunikasi. Dengan teknologi komunikasi mampu membawa budaya ke arah yang lebih modern, sehingga bermuncullah istilah budaya populer. Dari contoh fenomena di atas dapat diketahui bahwa teori yang dapat digunakan adalah teori menurut John Story, yaitu penerimaan secara besar-besaran oleh masyarakat terhadap sesuatu yang baru yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehingga membentuk budaya baru atau yang disebut budaya populer. Budaya dan populer terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan populer itu sendiri. Budaya populer atau budaya pop muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Budaya ini datang dari ide-ide yang disalurkan melalui media massa dengan bermacam bentuk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Popularitas menjadi poin utama yang diperhatikan dalam budaya ini. Oleh karena itu, kepopularitasan tersebut, budaya atau praktik itu kemudian menjelma menjadi suatu fenomena. Jadi, budaya populer merupakan sebuah bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh media sebagai penyebar informasi dan diterima serta diminati oleh orang banyak. Bentuk dari budaya populer bermacam-macam dan bisa berkaitan dengan keseharian masyarakat seperti fashion, musik, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dalam mengungkapkan fakta dari lapangan. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan hubungan variabel dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menganalisis dan menguraikan data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi melalui pengumpulan informasi untuk memahami suatu peristiwa atau pengalaman serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaku yang terlibat dalam situasi tertentu. Pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini dengan alasan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh setiap K-popers di setiap idolnya tidak selalu sama. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sifat atau sikap, sehingga perubahan pada perilaku komunikasi juga bervariasi bentuknya. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Semoga